Singapura, surga kuliner Asia, kini tengah menghadapi krisis serius. Sepanjang tahun lalu, tercatat lebih dari 3.000 bisnis kuliner, F&B, gulung tikar. Angka ini setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan, jumlah tertinggi dalam hampir 2 dekade. Yang paling miris, di antara yang tutup adalah tempat makan legendaris, seperti Kaasoh, restoran kanton berusia 86 tahun yang terpaksa menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya. Fenomena ini bukan sekadar kegagalan bisnis, melainkan cerminan sempurna dari tekanan ekonomi yang ekstrim, didorong oleh 3 badai sempurna, biaya sewa yang tak terkendali, krisis tenaga kerja, dan perubahan drastis perilaku konsumen. Bagi banyak pemilik, termasuk Kaasoh, pemicu utama penutupan adalah biaya operasional yang mencekik, terutama biaya sewa. Tekanan properti yang ekstrim. Kenaikan sewa, Singapore Tenants United for Fairness, STUF, melaporkan, mayoritas penyewa mengalami kenaikan sewa antara 20 hingga 49%. Ini adalah tingkat kenaikan yang belum pernah terlihat selama 15 hingga 20 tahun terakhir. Permintaan investor, rumah toko, showhouse, menjadi properti yang sangat diminati investor lokal dan asing, yang menciptakan ekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa. Seorang spesialis real estate dari Knight Frank Singapura menjelaskan bahwa bahkan dengan kenaikan 50% hingga 100% saat perpanjangan, sewa mungkin belum mencapai tingkat pasar saat ini. Ditambah lagi, biaya konstruksi naik 30% dan biaya pemeliharaan minimal 10%. Sewa, meskipun bukan satu-satunya faktor, adalah beban yang paling sulit dihindari. Restoran kecil dan independen juga terperangkap dalam krisis tenaga kerja yang parah. Persaingan gaji yang tidak seimbang. Dengan jumlah juru masak yang semakin sedikit, pemain besar dengan kantong tebal berlomba-lomba menggandakan gaji normal untuk mengamankan staf. Restoran kecil seperti Burg Kitchen Bar hanya bisa bertahan sebentar, meskipun sudah menaikkan gaji dan memangkas jam kerja, karena penurunan permintaan dan biaya tenaga kerja yang meningkat tajam. Meskipun 3.047 bisnis tutup tahun lalu, hampir 3.800 bisnis baru dibuka. Singapura kini dipenuhi hampir 23.600 gerai makanan, naik tajam dari 17.200 pada 2016. Ini menciptakan persaingan ekstrim, di mana jaringan restoran besar menyingkirkan gerai independen kecil. Konsumen kini tidak hanya mencari rasa, tetapi juga experience dan visibility online. Indeks jasa makanan dan minuman menunjukkan omzet restoran menurun sebesar 5,6% karena terjadi perubahan drastis dalam perilaku pelanggan, termasuk penurunan frekuensi kunjungan dari beberapa kali seminggu menjadi hanya sebulan sekali. Lebih dari separuh warga Singapura, termasuk 59% Gen Z, mengandalkan media sosial untuk menemukan restoran baru. Tempat makan warisan yang hanya mengandalkan reputasi lama kini harus berjuang. Untuk bertahan, bisnis kecil didorong untuk meningkatkan produktivitas dengan mengadopsi teknologi dan berinvestasi pada perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan, CRM. Dukungan SDM, menggunakan layanan sumber daya manusia bersama, HR as a Service, untuk menghemat biaya. Lobi sewa yang adil, kelompok penyewa melobi untuk batas perpanjangan sewa yang dipatok pada inflasi atau pertumbuhan PDB, mencegah kenaikan sewa mendadak yang bersifat hostile. Krisis ini menunjukkan bahwa meskipun Singapura adalah pusat ekonomi global, mempertahankan bisnis kecil dan warisan membutuhkan lebih dari sekadar makanan enak, perlu dukungan regulasi yang adil dan adaptasi digital yang cepat. Menurut Anda, apakah pemerintah Singapura perlu membatasi kenaikan sewa komersial untuk melindungi bisnis F&B kecil yang menjadi bagian dari budaya mereka? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.